Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kemarin udah episode 3 dan sekarang mau lanjut ke episode 4. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga sekalian loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan semua video yang bakal aku upload selanjutnya. Nah, episode 3 kemarin diakhiri dengan si Ji-sun Woo yang kayak pura-pura aja dong, gak tahu kalau suaminya meninggal, kayak fake gitu. Suami sama istri sama-sama fake. Oh my god, rumah tangga macam apa ini? Nah, di sini Ji-sun Woo tuh kayak gitu supaya dia itu bisa mendapatkan harta gono gini serta hak asuh anaknya. Ya siapa sih seorang ibu yang pengen kehilangan anaknya gitu kan? Walaupun kehilangan suami itu masih oke, tapi untuk kehilangan anak kayaknya belum bisa gitu. Tiba waktu malam hari, Ji-sun Woo tuh kan tidur kan sama si Lee Tae-ho. Dan tiba-tiba bunyi HP-nya. Ternyata Min Hyun Seo tuh kayak ngelapor gitu loh semua kejadian yang terjadi pada saat Min Hyun Seo tuh lagi berkomunikasi sama si Takyong. Nah, Min Hyun Seo sama Takyong ini udah kayak baik banget guys. Dia udah kayak baik banget, pertemanannya itu kayak udah jadi sahabat dong, karena sama-sama hamil, masih muda, dan kayak gak tinggal bareng sama suami gitu. Kayak semasukan lah istilahnya. Setelah telepon itu, Ji-sun Woo tuh langsung ke bawah untuk mengecek mobilnya Lee Tae-ho. Itu posisinya lagi hujan-hujan deras banget. Tapi seketika Jae-hyuk itu kayak bawain payung untuk ngelindungin si Jin-sun Woo. Wah, romantis banget di sini tetangganya. Nah, keesokan harinya di rumah sakit, Ji-sun Woo tuh dapet pasien, yaitu adalah seorang istri dari pengusaha besar yang namanya Choi. Nah, di mana di sini tuh kayak sama gitu ceritanya sama Ji-sun Woo. Ternyata si ketuanya perusahaan itu yang namanya Pak Choi itu tuh kayak selingkuh juga. Dan posisinya di sini memang istrinya itu loh yang kayak punya martabat, yang punya harta tuh istrinya. Jadi kayak similar banget lah cerita hidupnya sama punya Ji-sun Woo. Di sini direktur Choi itu datang sama ayahnya si Takyong, ya Pyong-pyo itu. Dan ya karena si Ji-sun Woo kayak sengaja gitu kan ngasih tahu ayahnya Takyong bahwa Takyong itu lagi menjalin hubungan sama lelaki-lelaki itu secara gelap-gelapan gitu. Jadi si Sul Myeon-suk yang aku bilang teman baiknya si Ji-sun Woo itu kayak memang muka dua banget sih. Dia langsung kasih tahu sama Lee Tae-ho kalau misalnya Ji-sun Woo tuh lagi berhubungan sama ayahnya Takyong. Lee Tae-ho kayak apa sih, kayak bisa dibilang kayak takut gitu, khawatir. Dia langsung susulin ke rumah sakitnya Ji-sun Woo. Gila banget sih ini, kayak ya itulah akibat dari perselingkuhan. Pasti kalian gak bakalan pernah, hidupnya tuh kayak gak bakalan pernah tenang gitu loh. Nah, ayahnya Takyong itu langsung mengabarin Takyong, terus minta kalau Takyong itu harus membatalkan atau kayak ya udahin aja hubungan kamu sama cowok itu, kalau memang cuma main-main doang untuk apa kan, gitu maksud ayahnya. Jadi kayak ayahnya tuh pengen jodohin Takyong juga sama lelaki yang memang bener-bener cocok untuk si Takyong. Ya kali anaknya tuh cantik, pinter, badannya bagus, langsing, tiba-tiba dapat Lee Tae-ho gitu yang udah punya istri, udah punya anak. Nah, balik lagi ke Ji-sun Woo, saat Ji-sun Woo tuh lagi pengen jemput anaknya si Jun Young, dia ketemu asistennya Lee Tae-ho yang namanya Jang Mi-yoon dan juga putrinya yang namanya Yoon No Yoo untuk diantar pulang juga sama-sama. Nah, setelah sampai di rumahnya Jang Mi-yoon, Ji-sun Woo ini kayak pengen bicara empat mata gitu loh, kayak nyinggung-nyinggung masalah perselingkuhan Lee Tae-ho sama si Takyong. Tapi Jang Mi-yoon tuh kayak diem aja, kayak no comment, kayak nggak mau kasih tau apa-apa gitu. Nah, kita ke sisi dari si pelakor, Min Hyun Seo yang mata-matanya si Ji-sun Woo tuh melihat kalau si Takyong tuh kayak lagi berselisih paham besar banget sama si Lee Tae-ho. Jadi kayak Lee Tae-ho tuh kayak keluar itu kayak kacau banget. Min Seo tuh diminta Ji-sun Woo untuk mengecek kamera HP yang ada di mobilnya yang dia taruh. Si Min Hyun Seo tuh taruh kayak CCTV gitu kan di mobil. Nah, Min Hyun Seo ini diminta oleh Ji-sun Woo untuk mengecek kamera CCTV yang ada di mobilnya si Min Hyun Seo. Kayak dia parkir di bawah kan, terus bisa kelihatan dong kalau siapa aja yang naik tangga ke atas apartemen, termasuk dari Lee Tae-ho sendiri. Tapi pas Hyun Seo tuh lagi ngecek mobilnya, ternyata pacarnya itu yang psikopat itu datang guys, terus ngacauin lagi semuanya. Ji-sun Woo tuh kayak gelisah gitu kan, nunggu kabar dari Min Hyun Seo, di telepon gak bisa, di WA, di chat gak bales. Terus Ji-sun Woo tuh kayak nelpon suaminya si Lee Tae-ho, dan ternyata Lee Tae-ho tuh lagi bersama Takyong. Ji-sun Woo tuh kayak gelisah banget, kayak gak bisa tidur. Jadi dia mutusin untuk jogging malam-malam, tengah malam gitu guys. Kamu bisa bayangin gak sih tengah malam kamu jogging? Kayaknya dia kayak pengen memperbaiki tubuhnya gitu karena udah tua gitu kan. Menurut aku sih gitu, dia jogging tengah malam. Terus keesokan harinya pacarnya Min Hyun Seo tuh yang aku bilang psikopat, dia tuh menghampiri
Ji Sun Woo untuk ngomong gitu, untuk kasih kamera dan juga memory card. Di sini si psikopat itu ngancem-ngancem Ji Sun Woo gitu, kalau dia bakal membongkar kamu udah nyewa mata-mata gitu untuk memata-matain suami kamu yang selingkuh. Nah, si psikopat itu ngancem kalau Ji Sun Woo tuh harus kasih uang sebesar $20. Nah, di sini si Ji Sun Woo tuh pasti kayak khawatir juga dong kalau nanti kalau misalnya ketahuan Ji Sun Woo tuh bisa dibilang melanggar lisensi rumah sakit. Karena seorang dokter itu nggak boleh tepatnya manfaatin pasien-pasien dia. Karena Min Hyun Seo ini kan pasien dari Ji Sun Woo yang aku bilang yang kedua. Dan gak lama dari psikopat itu keluar, Ji Sun Woo tuh kayak dapat kiriman bunga bagus banget, besar dari Jae Hyuk. Nah guys, ternyata si pelakor, si Taecyeon itu menjadi instruktur dari sebuah tempat olahraga gitu, yang untuk cewek-cewek yang pengen punya tubuh bagus, langsing gitu kan. Dan di sini juga ada si Yerim, teman baiknya dari Ji Sun Woo. Di sini Yerim tuh kayak memperhatikan kalau Taecyeon tuh kayak ya badannya tuh kayak udah lumayan melebar, kayak udah hamil ya, ada tanda-tandanya dong. Dan si Yerim tuh tahu kalau misalnya si Taecyeon itu lagi hamil. Nah terus ada waktunya si Ji Sun Woo tuh kayak punya family time gitu sama Lee Tae-yeon sama Jun Young. Dan seketika dia ketemu sama keluarganya Taecyeon, lengkap papa, mama, sama si Taecyeonnya juga. Terus diajak makan bareng dong sama Ji Sun Woo. Bayangin seorang perempuan yang udah dikhianatin terus makan bareng sama keluarga si pelakor. Nah saat sesi makan, si Ji Sun Woo kayak buka omongan gitu sama si Taecyeon, gimana pacar kamu, gimana lelaki itu gitu. Tae-yeon pun mendengar itu dia langsung batuk, langsung tersedak gitu, kayak ya bener-bener kayak udah curiga banget gak sih kalau aku jadi si Ji Sun Woo. Nah mendengar perbincangan itu, anaknya si Jun Young itu kayak ya udah nggak serem lagi mau makan, jadi dia minta Lee Tae-yeon tuh untuk pulang. Jadi Lee Tae-yeon sama si anaknya Jun Young itu kayak pulang duluan dan meninggalkan Ji Sun Woo serta yang lainnya. Pada saat yang sama, si Min Hyun Seo ini muncul lagi guys. Dia muncul lagi di kehidupan si Taecyeon dengan muka yang babak belur gitu, dan mengatakan sama Taecyeon kalau dia akan mengaborsikan bayinya. Jadi dia tuh kayak memprovokasi gitu supaya si Taecyeon itu juga kayak ya udah nggak usah lanjut lagi dia sama cowok itu, kayak ya udah aborsi aja gitu maksudnya. Nah terus malamnya itu Ji Sun Woo tuh kayak berdandan cantik banget mau menemuin si Jae Hyuk. Wah yang ini parah sih ya, udah tahu selingkuh itu salah tapi masih kayak ya udah kamu selingkuhin aja juga biar kamu sama-sama puas gitu maksudnya di film ini lucu banget. Nah dengan sedikit keraguan si Ji Sun Woo nih ya udah deh kayak dia mau aja nemuin si Jae Hyuk di kamar hotel. Dan kalian tahu kan selanjutnya kenapa terjadilah kejadian yang seperti itu di malam hari itu. Tapi ternyata dibalik semua itu Ji Sun Woo tuh ngelakuin itu karena pengen satu hal, dia pengen ngumpulin bukti bahwa Lee Tae-yeon itu berselingkuh, dan pengen si Jae Hyuk itu kayak mengkorek semua informasi tentang keuangan perusahaan dari si Lee Tae-yeon. Kalau enggak, si Ji Sun Woo tuh bakalan kasih tahu istrinya yang namanya Yerim itu kalau dia udah selingkuh sama si Jae Hyuk. Si Jae Hyuk nggak mau dong, karena ya walaupun dia tuh lelaki nakal tapi dia nggak pengen kalau misalnya dia harus cerai sama si istrinya yang namanya Yerim itu. Nah keesokan harinya si Ji Sun Woo tuh punya pasien lagi guys, cowok yang namanya Ha Tong Sik. Nah di sini Ha Tong Sik tuh kayak punya rekaman gitu tentang acara ulang tahunnya si Lee Tae-yeon yang kemarin di taman. Dia tuh kayak punya kayak pemilik taman atau bekerja di taman, terus dia nunjukin memory card yang isinya tuh adalah adegan si Lee Tae-yeon sama si Taecyeon tuh lagi kiss gitu, dan itu direkam oleh anaknya Jun Young. Ji Sun Woo kayak ya shock dong, ternyata anaknya tuh udah tahu kalau ayahnya itu selingkuh sama perempuan lain. Di sini kayak Ji Sun Woo beneran shock banget, ternyata anaknya udah tahu lebih dulu adegan itu daripada si Ji Sun Woo kayak kalah stuck gitu loh. Tapi memang sedih banget sih di sini, kayak anaknya juga udah tahu, ya udah untuk apa sih dipertahanin rumah tangganya kalau memang ya there is no reason untuk bertahan gitu loh. Cuman untuk ngumpulin aja semua bukti-buktinya supaya Lee Tae-yeon tuh bisa hancur untuk direbut lagi harta gono gini serta hak asuh anaknya gitu. Oke guys, jadi itu adalah cerita singkat, alur cerita dari episode keempat serial drama Korea yang judulnya A World of Married Couple. Dan di sini semoga kalian suka sama video kali ini. Jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini dan juga like, comment, share video ini. Nanti kita akan lanjut ngomong tentang episode selanjutnya. Jadi happy watching, happy listening.